Minasan konnichiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca harga dalam bahasa Jepang. Kita langsung mulai aja. Ketika Minasang membaca harga, tentu saja ada ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Ini adalah dasar-dasar ketika membaca harga dalam bahasa Jepang. Yang pertama, Minasang harus tahu dulu ketiga kosakata ini. 100, bahasa Jepangnya adalah hyaku. 1000, bahasa Jepangnya adalah seng. 10.000, bahasa Jepangnya adalah mang. Kita akan mulai dari yang paling mudah dulu, yang paling kecil, yaitu 100 atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan hyaku. Di bawahnya sudah ada tabel 100 sampai 900 dalam bahasa Jepang. Pada dasarnya ketika kita menyebutkan ratusan dalam bahasa Jepang, itu minasang cukup menambahkan hyaku di belakang angka. Misalnya kalau 100 sudah pasti hyaku ya. Kemudian 200, 2 itu kan ni bahasa Jepangnya. Kita tambahkan aja hyaku. Jadi 200 itu berarti ni hyaku. Atau misalnya 500. 5 bahasa Jepangnya go. Tinggal ditambahkan hyaku di belakangnya. Menjadi go hyaku. 500 itu ya. Nah, tapi memang ada beberapa pengecualian. Di sini sudah diberikan font berwarna merah. Jadi untuk bilangan-bilangan khusus, itu harus dihafalkan minasang. Misalnya seperti 300. 300 itu bahasa Jepangnya adalah sambyaku. Jadi tidak pakai hyaku, tapi byaku ya. Sambyaku. Kemudian 600, ropyaku. Dan juga 800, hapyaku. Jadi untuk 300, 600, dan juga 800 ini mohon dihafalkan saja karena merupakan pengecualian. Sekarang kita akan lanjutkan, kita akan lihat bagaimana contohnya ketika membaca harga ratusan dalam bahasa Jepang. Di sini saya mempunyai contoh angka 250, 340, 523, dan 718. Ini adalah contohnya ya, minasang. Dan ini sebetulnya masih bilangan ya, bukan harga karena tidak ada mata uangnya. Contoh, bagaimana bahasa Jepang untuk 250. 200-nya tadi minasang sudah tahu ya, bahasa Jepangnya adalah nihyaku. Nah, jadi konsepnya adalah 200 dengan 50. 200-nya adalah nihyaku dan 50-nya adalah goju. Jadi kalau 250 berarti nihyaku goju. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan 340? 340 kita bagi dulu nih. Konsepnya adalah 300 dengan 40. 300 bahasa Jepangnya adalah sambyaku. Dan 40 bahasa Jepangnya adalah yonju. Jadi 340 dalam bahasa Jepang adalah sambyaku yonju. Seperti itu ya, minasang. Di bawahnya ada yang lebih rumit karena tidak ada angka nolnya ya, misalnya 523 gitu. Nah, untuk 523 sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi 500 dengan 23. Untuk 500 bahasa Jepangnya adalah gohyaku dan 23 bahasa Jepangnya adalah nijusang. Jadi 523 bahasa Jepangnya berarti gohyaku nijusang. Sekarang yang terakhir 718. Kita bagi dulu berarti 700 dengan 18. 700-nya adalah nanahyaku dan 18-nya adalah juhachi. Sehingga 718 menjadi nanahyaku juhachi. Seperti itu ya, minasang. Contoh untuk menghitung ratusan. Kita akan lanjutkan ke ribuan ya.
Bahasa Jepang dari 1000 adalah seng. Di bawahnya sudah ada lagi ya tabel-tabel ribuan dari 1000 sampai 9000. Pada dasarnya sama seperti ratusan, kalau misalnya kita mau menyatakan ribuan pun, kita tinggal menambahkan seng setelah angka. Contoh kalau misalnya kita mau bilang 2000. 2 itu bahasa Jepangnya ni, tinggal ditambahkan seng aja. Berarti 2000 itu ni seng gitu ya. Untuk 5000 misalnya, 5 adalah go. Sengnya kita pakai ya. Go seng berarti 5000 dan lain-lain ya. Untuk angka lain juga sama. Tapi tetap pada ribuan juga terdapat pengecualian. Jadi ada 3000 dan 8000 untuk pengecualiannya ya. Di sini sudah saya tandai dengan font warna merah juga. Untuk 3000 itu sengnya berubah jadi zeng. Jadi 3000 itu bahasa Jepangnya adalah sangzeng. Dan untuk 8000 bahasa Jepangnya adalah hasseng. Seperti itu ya, minasang. Jadi tolong untuk 3000 dan 8000 dihafalkan saja ya. Kita coba lihat contohnya bagaimana ketika kita menghitung ribuan. Di sini saya punya contoh 4 sama seperti tadi ya. Ada 5400, 1200, 6720, dan 8390. Bagaimanakah bahasa Jepangnya? Nah, minasan kita mulai dari yang pertama, yaitu 5400. 5400 kita bagi aja menjadi 5000 dengan 400. Nah, 5000 itu bahasa Jepangnya adalah goseng. Dan 400 bahasa Jepangnya adalah yonhyaku. Sehingga 5400 menjadi goseng yonhyaku. Untuk 1200 kita bagi berarti 1000 dengan 200. 1000 bahasa Jepangnya seng. 200 bahasa Jepangnya nihyaku. Sehingga 1200 menjadi seng nihyaku. Sekarang ke contoh yang ketiga, 6720. Kita bagi menjadi 6000 dengan 720. 6000 bahasa Jepangnya adalah rokuseng dan 720 bahasa Jepangnya adalah nanahyaku niju. Kemudian untuk 8390 kita bagi menjadi 8000 dengan 390. Sehingga 8000 itu bahasa Jepangnya haseng dan 390 bahasa Jepangnya adalah sambyaku kyuju. Sehingga kalau 8390 bahasa Jepangnya adalah haseng sambyaku kyuju. Seperti itu ya, minasang. Kita akan lanjutkan ke yang lebih rumit ya, yaitu puluh ribuan. 10.000 bahasa Jepangnya adalah mang. Tapi ada yang sedikit berbeda dari hyaku dan juga seng ya, minasang. Untuk mang, ketika minasang menyebutkan 10.000 itu harus ada ichi di depannya ya. Kalau hyaku kan tidak usah ya, seng juga tidak usah. Udah otomatis hyaku itu artinya 100. Seng itu artinya 1000. Nah, tapi kalau mang ini tidak bisa disebutkan sendiri. Kalau kita mau menyebutkan 10.000 itu harus ada ichi ya. Jadinya ichimang gitu minasang untuk 10.000. Nah, untuk yang lain 20.000, 30.000 itu sama ya, tinggal kita lihat aja angka depannya 20.000, angka depannya 2. Berarti ni mang gitu ya. 30.000, tiganya juga harus disebutkan menjadi sang mang dan seterusnya. Dan khusus untuk puluh ribuan dari 10.000 sampai 100.000 itu tidak ada pengecualian. Jadi aturannya tinggal menambahkan mang di belakang angka. Ini cukup mudah juga ya sebetulnya karena tidak ada yang harus minasang hafalkan. Aturannya sama semua gitu ya. Kita akan lihat bagaimana contohnya ketika menghitung bilangan puluh ribuan.
Di sini saya mempunyai 4 contoh, ada 24.000, 48.000, kemudian ada yang nominalnya lebih besar lagi ya, 520.000 dan juga 375.000. Kita mulai dari yang lebih kecil dulu nominalnya ya. Ada 24.000. Nah, untuk menghitung 24.000, hati-hati nih minasang, karena kadang-kadang sering terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Jadi, jangan sampai minasang menghitung nolnya itu ada 3, seperti ribuan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu ya, kita menghitungnya 24.000 gitu ya minasang. Tapi hati-hati sekali, karena bahasa Jepang itu berbeda. Yang dihitung bukan 3 angka 0, tapi 4 angka 0 minasang ya. Jadi kalau misalnya di belakang 2 ini ada 4 angka termasuk angka nolnya, sudah pasti kita pakainya mang ya. Nah, jadi kita ambilnya 20 ribunya dulu. Ini kan 20 ribuan ya. 20 ribu itu bahasa Jepangnya adalah nimang. Baru kita ambil 4 ribunya. 4 ribu bahasa Jepangnya adalah yongseng. Nah, jadi 24.000 itu bahasa Jepangnya adalah nimang yongseng. Sekarang kalau 48.000 juga sama aturannya. Kita ambilnya 40 ribunya dulu, minasang. 40 ribu itu bahasa Jepangnya adalah yongmang. Sekarang kita ambil 8 ribunya. 8 ribu adalah haseng ya. Nah, jadi 48.000 dalam bahasa Jepang, yongmang haseng. Seperti itu ya, minasang. Sekarang kita lanjutkan ke yang nominalnya lebih besar. Bagaimana ini ya kalau misalnya ratusan ribu, padahal kita baru belajar sampai puluhan ribu. Nah, kalau ratusan ribu, jangan bingung-bingung minasang. Pokoknya kita sudah belajar sampai puluhan ribu, sebetulnya nominal yang lebih besar kita pasti bisa juga ya. Contoh nih, di sini ada 520.000. Nah, di sini kan udah jelas ya, kita hitung dulu aja dari belakang angkanya kita batasi 4 ya. Karena kalau ada 4 angka itu udah pasti mang gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nolnya ada 4 ya, minasang. Nah, kita ambil 52-nya dulu nih. 52 itu bahasa Jepangnya adalah gojuni. Dan karena nolnya ada 4, berarti ini adalah mang. Sehingga 520.000 itu bahasa Jepangnya adalah gojuni mang. Gitu ya, minasang. Satu lagi 375.000. Kita hitung dulu nih 4 dari belakang ya, 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil 37-nya dulu, minasang. 37 kalau misalnya ada 4 angka di belakang lagi, berarti jadi sanju nana mang ya, seperti tadi. Sanju nana mang. Tapi di sini ada sisa 5.000. Kita harus tetap masukkan ya. Sanju nanama goseng. Jadi 5.000-nya harus ikut minasang. Menjadi goseng ya. Sanju nanama goseng. Seperti itu caranya membaca bilangan dalam bahasa Jepang. Sebetulnya kalau sudah tahu mang puluhan ribu, angka-angka dengan nominal yang lebih tinggi lagi itu juga bisa kita baca ya. Jadi batas angka nolnya atau batas angka dari belakang itu 4 ya minasang. Kalau ada 4 angka dari belakang, kita sudah pasti menghitungnya dengan mang. Gitu ya. Berikutnya saya punya beberapa contoh lagi, tapi kali ini dengan mata uang ya minasang. Kita coba baca seolah-olah ini adalah harga. Seperti yang sudah minasang ketahui, mata uang Jepang itu adalah yen. Di sini ada juga bentuk kanjinya ya, huruf kanjinya itu seperti ini ya, minasang. Nah, ini tuh dibacanya eng, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya beberapa harga nih, ada 120 yen, 3.570 yen, 81.000 yen, dan juga 990.000 yen. Kira-kira cara membacanya seperti apa ya? Saya yakin Minasang sudah bisa ya kalau baca hanya bilangannya saja. Jadi kalau baca harga, itu tinggal kita tambahkan eng di belakangnya ya, Minasang. Contoh dari yang pertama dulu nih, 120 yen. 120 mudah ya, bahasa Jepangnya adalah
120. Sehingga kalau ditambahin eng di belakang menjadi 120 eng. Seperti itu ya. Nah, sekarang 3.570 yen. 3.000 adalah sangzeng. 570-nya gohyaku nanaju. Sehingga menjadi sangzeng gohyaku nanaju eng. Berikutnya 81.000 yen. Nah, ini 81.000 kalau kita hitung dari belakang itu dapat 4 angka setelah 8 ya. Setelah angka 8 itu ada 4 angka. Berarti sudah pasti menggunakan mang. 80.000 itu bahasa Jepangnya adalah hachimang. Nah, minasang untuk 1.000-nya kan tetap harus kita sebutkan ya. 1.000 itu memang bahasa Jepangnya adalah seng. Kalau 1.000-nya di depan, misalnya 1.500, senggohyaku gitu ya. Tapi kalau 1.000-nya di tengah, seperti halnya 81.000 gitu ya, itu tidak bisa disebutkan hanya dengan seng, tapi harus iseng gitu. Nah, jadi untuk 81.000 yen, bahasa Jepangnya adalah hachima iseng gitu ya minasang. Jadi iseng bukan seng. Seperti itu ya. Terakhir ada 990.000. Nah, untuk minasang yang bingung, kita hitung bareng-bareng ya. Angka nolnya dari belakang. Bukan angka nol saja, tapi semua angka ya. Kita hitung dari belakang. Kita ambil batasannya di 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bacanya 99-nya dulu ya. Q. Nah, karena nolnya ada 4, atau angka di belakang 99-nya ada 4, berarti pakai mang. Q mang. Ditambah yen ya. Q mang eng. Seperti itu ya, minasang. Nah, itu adalah beberapa contoh ketika membaca harga dalam bahasa Jepang. Sebaiknya ketika membaca harga dalam bahasa Jepang itu yennya juga disebutkan ya. Jadi di belakangnya ditambahkan eng, minasang. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini tentang bagaimana caranya membaca harga dalam bahasa Jepang dan juga bilangan-bilangan dengan nominal yang lumayan besar dalam bahasa Jepang. Mudah-mudahan Minasang bisa memahami isi dari video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Arigatou gozaimasu.